Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1024 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Seseorang Tertentu. Bagian awal chapter adalah ringkasan tentang bagaimana situasi terkini di berbagai tempat di Pulau Onigashima. Walaupun beberapa orang kuat telah tumbang, tapi pertempuran yang sedang berjalan masih sangat panas. Di atap istana, Kaido masih sibuk bertarung melawan Yamato. Di tempat lain, ada Big Mom yang sedang berhadapan dengan Kid dan Law. Ada juga Zoro dan Sanji yang bertarung melawan King dan Queen. Lalu di samping itu, beberapa pertarungan lain pun sedang berlangsung, seperti Inuarashi melawan Jack, Nekomamushi melawan Perospero, Killer melawan Hawkins, dan Raizo melawan Fukurokuju. Belum lagi ada pertarungan menghebohkan yang akan segera terjadi, karena seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Luffy sudah pulih dan Momonosuke telah menjadi dewasa, di mana mereka berdua sedang bersiap untuk kembali ke Pulau Onigashima. Untuk sementara ini, pertarungan Kaido melawan Yamato masih berlanjut. Duel mereka memang sangat menarik, karena baik Kaido maupun Yamato sama-sama memiliki kekuatan yang berkaitan dengan makhluk mitologi, karena mereka berdua merupakan pengguna buah iblis Mythical Zoan. Kaido mengonsumsi buah iblis Uo-Uo no Mi model Seiryu, dan Yamato mengonsumsi buah iblis Inu-Inu no Mi model Ooguchi no Makami. Kemampuan dari Mythical Zoan biasanya sangat kuat, dan baik Kaido maupun Yamato tampaknya telah menguasai dengan baik kekuatan dari buah iblis masing-masing. Yamato berusaha keras dalam pertarungan melawan Kaido, tapi seperti yang kita tahu, dari awal Yamato sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa menang. Sekuat apapun Yamato, sekarang ini dia belum bisa menandingi kekuatan dari ayahnya itu. Tujuan utama Yamato bertarung adalah untuk menahan Kaido sampai Luffy kembali. Di sela pertarungan Kaido melawan Yamato, ditampilkan cerita flashback tentang Yamato. Yamato memang karakter yang cukup penting, sehingga wajar saja bila ada cukup banyak hal yang diperlihatkan terkait tentang masa lalunya itu. Kilas balik kali ini menampilkan kejadian 20 tahun yang lalu, setelah kematian dari sang legenda Kozuki Oden. Yamato yang masih kecil sempat dikurung di dalam suatu gua bersama dengan 3 orang samurai kuat. Salah satu dari 3 samurai kuat itu tampaknya adalah Shimotsuki Ushimaru. Kita tahu dalam chapter yang lalu, nama Shimotsuki Ushimaru kembali disinggung, karena Hyogoro dan Kawamatsu yang melihat Zoro merasa ada kemiripan tertentu antara Zoro dan Ushimaru. Sepertinya, hal-hal tentang Ushimaru cukup penting dalam arc ini, dan seiring berjalannya waktu, akan sering dibahas. Ini mungkin karena Shimotsuki Ushimaru memiliki hubungan dengan Zoro. Sampai sejauh ini, masih ada berbagai misteri terkait masa lalu Zoro. Jadi akan menarik jika banyak hal tentang Zoro terungkap dalam arc Wano Kuni. Alasan mengapa Yamato dijebloskan ke dalam gua tahanan karena sepertinya dia menyebabkan keributan di Pulau Onigashima sehingga dia mendapat hukuman. Dulu, para bawahan Kaido memanggil Yamato dengan sebutan Onihime. Tampaknya Yamato juga memiliki Hoshoku Haki yang sudah bangkit sejak kecil karena dia mengalahkan beberapa bawahan Kaido memakai Hoshoku Haki. Pada saat itu, Yamato berumur 8 tahun. Jika Hoshoku Haki Yamato sudah bangkit dari kecil, sudah pasti saat ini dia sudah sangat menguasainya. Bahkan bisa jadi Hoshoku Haki milik Yamato ini sudah di level tinggi. Akan sangat menarik jika nanti Yamato akan menggabungkan Hoshoku Haki miliknya dengan milik Luffy, sehingga tekanan dari Hoshoku Haki mereka mampu menandingi Hoshoku Haki milik Kaido. Admin cukup yakin gabungan kekuatan Luffy dan Yamato dapat memojokkan Kaido. Apalagi sekarang Momonosuke sudah berubah menjadi naga berukuran besar. Mereka bertiga akan memberi perlawanan yang kuat kepada Kaido.
Saat ditahan di dalam gua, Yamato telah memiliki buku catatan Oden, dan 3 samurai kuat di sana membaca buku catatan itu. Sepertinya, pada saat itu Yamato belum bisa membaca, karena memang dia masih kecil. Dengan begitu, 3 samurai kuat tersebut telah mengetahui berbagai macam hal penting, karena dalam buku catatan Oden berisi berbagai kebenaran dunia dan prediksi tentang masa depan. Setelah itu, 3 samurai tersebut menghancurkan batu yang menutup gua dan pergi dari sana. Admin harap sih 3 samurai tersebut, khususnya Shimosuke Ushimaru, saat ini masih hidup dan akan muncul dalam cerita ke depan nanti. Mungkin banyak orang mengira mereka semua telah mati, tapi dalam cerita One Piece ada beberapa kasus di mana orang-orang yang diduga sudah mati rupanya masih hidup, seperti Pell yang membawa bom saat di Alabasta, Bonchan yang mengorbankan diri saat di Impel Down, dan Pawn yang terlihat akan ditebas oleh Oven, tapi ternyata sekarang masih hidup. Kembali ke masa sekarang, pertarungan Kaido dan Yamato kembali berlanjut dan mereka berdua beradu serangan Raime Hake. Kemudian, chapter pun berakhir. Semakin banyak diungkap misteri-misteri yang ada di Wano. Masa lalu Yamato pun diperlihatkan, dan dalam flashback tersebut ada beberapa hal yang cukup penting. Kedepannya pun pasti akan semakin banyak yang diungkap. Mungkin isi dari buku catatan Oden juga akan dijelaskan, dan kita akan melihat semua rahasia yang disembunyikan, serta akan diperlihatkan juga beberapa ramalan tentang masa depan. Admin juga sangat menunggu momen di mana Kaido dan Yamato melihat Luffy yang datang bersama Momonosuke yang sedang dalam wujud naga. Mereka berdua sepertinya akan cukup terkejut karena wujud naga Momonosuke mirip dengan wujud naga Kaido. Hanya berbeda warna dan ukurannya pun mungkin sedikit berbeda. Semoga tidak hanya penampilannya saja yang mirip, tapi juga kemampuannya. Kaido dalam wujud naga mampu mengeluarkan serangan api, petir, dan angin. Semoga saja Momo juga bisa melakukan hal yang sama, agar dia bisa memberi dampak besar pada saat bertarung melawan Kaido nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1024. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.